Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Imam Saputra SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling tahun 2022. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 11 dengan topik layanan memahami diri dan potensi diri dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dulu, waktu bisa berdoa, Mas Taufik bisa memimpin doa, Mas. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Taufik. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, kita cek dulu kehadiran di sini. Semuanya saya panggil satu-satu dulu ya. Yang pertama Taslim, hadir? Hadir, Pak. Yang kedua Bayu? Hadir, Pak. Selanjutnya Taufik? Hadir. Selanjutnya Hana? Hadir. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu topik ya, yaitu di sini topiknya adalah memahami diri dan potensi diri. Jadi kenapa kita membahas ini? Karena pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi materi yang akan saya bahas di sini adalah permasalahan yang memang kalian alami ya. Kebanyakan dari kalian mengalami belum memahami dirinya, belum memahami potensi dirinya, makanya saya bahas tentang pemahaman diri dan potensi diri ini. Untuk tujuan dari pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku mengenal diri kalian sendiri dan dapat mengembangkan potensi diri kalian ya. Itu adalah tujuannya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita sepakati dulu ya untuk pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 45 menit ya. Jadi kalau misalnya saya sudah melebihi batas, melebihi waktu pada yang kita sepakati ini, silakan salah satu bisa menyampaikan ke saya bahwa pembelajaran sudah selesai gitu ya. Baik, sebelum kita mulai untuk kegiatan kita adakan ice breaking dulu, kita adakan permainan dulu, oke? Jadi supaya kita tidak ngantuk, tidak lemas, kita bermain dulu. Jadi permainannya di sini adalah saya akan mengajak kalian jalan-jalan keliling dunia, ya. Di sini sudah ada yang pernah keliling dunia? Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah semangat semuanya, sudah fokus semuanya. Saya harap kedepannya dalam memperhatikan materi yang saya sampaikan, dalam mendengarkan nanti bisa fokus dan bisa mendapatkan informasi yang saya sampaikan, nanti bisa memahami semuanya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelumnya saya ingin tanya, untuk materi memahami diri dan potensi diri ini, apakah ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya?
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau belum, kita bahas lebih lanjut tentang materi ini supaya nanti kita bisa mencari solusi bersama-sama untuk nantinya kalian bisa lebih memahami dan bisa mencari tahu potensi diri kalian dan bisa mengembangkan potensi diri kalian. Langsung saja saya izin share screen terlebih dahulu ya untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang pemahaman diri dan potensi diri. Kenapa kita membahas ini? Karena memang ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pembelajaran kita berbasis masalah. Jadi ini adalah masalah yang kalian alami. Makanya kita harus bisa membahas ini supaya nantinya kalian bisa memahami diri dan memahami potensi diri kalian dan bisa mengembangkannya ke depannya. Selanjutnya, untuk tujuan layanan di sini adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku mengenal dirinya sendiri serta dapat mengembangkan potensi dirinya. Jadi selain kalian itu nantinya memahami, kalian juga harus mengenal diri kalian sendiri sebelum bisa mengetahui potensi diri kalian ya. Kemudian setelah kalian mengenal diri kalian, tahu potensi diri kalian, baru kalian kembangkan potensi itu. Lanjut ya, apa itu potensi diri? Jadi saya ingin tanya kalian ini, potensi diri itu apa sih menurut kalian? Coba salah satu bisa menyampaikan pendapatnya tentang potensi diri. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Mario Haji Saputro. Ya. Saya akan menanggapi tentang potensi diri. Menurut saya, potensi diri yaitu kemampuan dalam diri kita, Pak. Begitu. Kemampuan dalam diri ya. Ya, betul sekali. Mas Mario, apa yang disampaikan bahwa potensi diri adalah kemampuan yang ada dalam diri kalian, ya, dalam diri kita, ya. Jadi di sini silakan disimak ada pengertian dari potensi diri itu. Jadi di sini disampaikan bahwa potensi diri adalah kemampuan dan kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri. Dengan kata lain masih mengendap dan belum diaktualisasikan melalui perilaku, perbuatan dan aksi. Jadi yang namanya potensi diri itu belum bisa terlihat, belum bisa kita ketahui karena memang masih mengendap ya. Belum bisa kita ketahui karena sebelum kita mengaktualisasikan atau melakukan suatu perilaku yang berhubungan dengan potensi diri itu sendiri. Misalnya kalian punya potensi di bidang seni ya. Ya kalian harus mengaktualisasikan atau melakukan suatu perilaku dan aksi di bidang seni itu supaya kalian tahu kalian punya potensi atau tidak sih, gitu ya. Gitu ya. Kita lanjut ya. Siapa? Selanjutnya di sini mengenali diri siapa saya. Jadi sebelum kita tahu potensi diri kita perlu mengenal diri kita. Di sini tips mengenali potensi diri yang pertama ada kenali diri sendiri. Maksudnya di sini adalah kalian itu harus tahu ya diri kalian sendiri, sukanya apa, ya kalian itu menguasai bidang apa, bakat kalian itu apa, itu kalian harus tahu dulu supaya kalian nanti bisa menggali potensi kalian, potensi yang ada dalam diri kalian. Selanjutnya yang kedua, tentukan tujuan hidup. Kenapa kita perlu tahu tujuan hidup ya? Kita harus tahu, harus punya tujuan hidup dalam hidup ya. Tentukan tujuan hidup kita itu apa. Jadi ketika kita mengetahui tujuan hidup kita akan lebih mudah mengenali potensi diri kita melalui tujuan hidup itu. Misalnya kalian punya tujuan hidup ingin menjadi seniman. Dari tujuan hidup itu kalian bisa mengaktualisasikan bakat kalian, mengaktualisasikan diri kalian, potensi kalian ya dalam bidang seni ya. Dengan tujuan hidup itu kita tahu arah kita untuk bisa menggali potensi itu di mana sih. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang membuat potensi diri bisa tergali. Di sini ada yang pertama, percaya diri. Kenapa kok percaya diri bisa menjadi salah satu faktor yang membuat potensi diri itu bisa tergali? Bisa ada yang tahu? Mungkin saya ingin tanya lah, salah satu lah. Kenapa kok faktor percaya diri ini bisa menjadi salah satu faktor yang membuat potensi diri bisa tergali? Silakan, bisa salah satu menjawab. Saya, Pak. Saya silakan. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Bella Citra Delima. Saya akan menanggapi mengapa percaya diri menjadi salah satu
faktor yang membuat potensi diri bisa tergali. Karena dengan percaya diri, kita bisa dengan aktif menggali diri kita dimanapun dan kapanpun. Oke, terima kasih Mbak Bella ya. Terima kasih. Memang betul Mbak. Jadi ketika kita punya percaya diri yang tinggi, itu kita akan lebih mudah dalam kita menggali potensi diri. Karena kita selalu optimis ya dalam melakukan sesuatu ketika kita percaya diri. Mau bisa mencoba berbagai macam bidang mungkin ketika kita bisa percaya diri, kita akan yakin bahwa kita itu bisa. Ya. Selanjutnya yang kedua ada hobi dan minat. Kenapa hobi dan minat ini bisa menjadi salah satu faktor juga untuk kita bisa menggali potensi diri kita ya, karena memang ketika kita punya hobi, kita punya minat di bidang tertentu, itu kita bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk kita menggali potensi diri kita. Misalnya kita punya hobi olahraga, jadi kita bisa menggali potensi diri kita di situ ya. Akhirnya kita bisa menemukan potensi diri kita. Jadi yang ketiga ini ada pergaulan. Kenapa pergaulan ini juga menjadi faktor? Ya memang karena ketika kita punya lingkungan pergaulan yang positif, kita bisa menjadikan itu sebagai wadah kita untuk bisa menggali potensi diri. Misalnya kita bergaul dengan anak-anak seni yang suka seni, mungkin kita bisa belajar di situ, kemudian bisa menggali potensi diri kita di situ. Apakah kita punya potensi di seni atau tidak ya? Itu bisa menjadi wadah kita. Itu bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, itu adalah materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, diskusi kelompok. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA ya, saya sudah bagi kelompoknya, ada kelompok 1 dan 2. Silakan nanti kalian mengerjakan ya. Di sini sudah ada instruksinya. Setelah didik bergabung dengan kelompoknya, kemudian mengumpulkan informasi diperoleh dari pengalaman masing-masing anggota kelompok, seperti berbagai macam kegiatan yang memungkinkan membantu peserta didik menggali potensi diri. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok, kemudian nanti bisa dituangkan dalam desain Canva ya. Di sini semuanya sudah punya aplikasi Canva semua, bisa mendesain Canva semua ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi sudah siap semuanya, ada di HP aplikasinya. Silakan nanti login, kemudian bisa diakses aplikasinya, dibuat desainnya. Apa yang sudah kalian diskusikan nanti tuangkan, dimasukkan ke desain Canva, kemudian nanti dipresentasikan. Bisa ya? Siap ya? Siap, Pak. Silakan mulai berdiskusi. Waktunya nanti saya beri waktu 15 menit. Silakan kalian berdiskusi, kemudian dipresentasikan. Oke, sudah selesai semuanya pekerjaannya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Silakan nanti dikirim ke WA ya, ke WA saya, bisa ke WA atau ke grup kita, grup kelas. Nanti saya tampilkan ya, untuk nanti dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok masing-masing ya. Silakan dikirim dulu, saya tampilkan ya. Ini yang mau presentasi dulu kelompok berapa, 1 atau 2? Kelompok 2 Pak. Oke, kelompok 2. Mbak Friska yang mau presentasi ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Friska Veronica Junanti, perwakilan dari kelompok 2. Akan mempresentasikan strategi menggali potensi diri. Berbicara tentang potensi yang bisa kita gali dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mulai menentukan tujuan hidup. Tujuan hidup dapat dijadikan suatu panduan dalam menjalani kehidupan.
Hal ini berguna untuk memandu, membentuk cita-cita, serta menemukan makna hidup. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan organisasi. Ada banyak organisasi di sekolah, seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan masih banyak lagi. Dari penjelasan saya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok 1 mungkin mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Friska. Si Bob. Oke, siapa itu? Perkenalkan, nama saya Taslim Fatoni, saya dari kelompok 1. Bagaimana kita bisa mengelilingi diri dengan pergaulan yang memotivasi kalau lingkungan toksik? Oke, gimana kita bisa mengelilingi diri dengan pergaulan yang memotivasi kalau lingkungan kita toksik? Dijawab, silakan dari kelompok Ya, 2. dari saya terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Izin menjawab. Oke, silakan. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara memilih atau memfilter pergaulan kita pada lingkungan yang positif. Oke, dengan memfilter ya Mbak ya. Jadi Ya. itu Mas Taslim ya. Jadi jawabannya adalah dengan memfilter pergaulan dengan yang memotivasi. Iya, Pak. Yang toksik-toksik itu jangan dijadikan apa namanya tempat kita bergaul gitu ya. Ya boleh berteman tapi ya tetap difilter untuk pergaulannya, jangan sampai mengikuti yang toksik itu ya. Oke, itu tadi yang disampaikan dari kelompok 2. Mungkin karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Jadi untuk kelompok 1 mungkin nanti bisa di lain waktu untuk presentasinya ya. Jadi intinya untuk kegiatan ini semuanya bisa menentukan strategi menggali potensi dirinya ya. Jadi tujuannya itu. Jadi tujuan dari kegiatan ini, diskusi ini adalah supaya kalian tahu strategi menggali potensi diri ya. Dari strategi yang sudah kalian tulis itu silakan nanti dibuat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dibuat saja ya. Jadi yang kalian buat itu silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya nanti bisa benar-benar kalian menemukan potensi diri kalian itu apa gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Sekarang dari diskusi, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini? Oke, silakan salah satu bisa menyimpulkan ya. Saya Pak. Mas Taufik ya, betul ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayatullah. Di sini saya mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang menurut saya yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu kita bisa belajar hal baru, yaitu mengenali potensi diri. Apa itu potensi diri dan bagaimana cara kita mendapatkan potensi diri kita dan memanfaatkannya untuk bisa berguna saat kita memasuki dunia kerja, maksudnya masa depan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik sudah menyimpulkan kegiatan kita, belajar kita pada pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Taufik bahwa memang tujuan kita adalah kenapa kita harus tahu potensi kita ya, untuk nanti supaya baik kalian yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mau bekerja, itu kalian tuh tahu bidang kalian ya, apa yang kalian kuasai, apa yang menjadi potensi kalian, itu bisa dijadikan dasar untuk kalian berkarir nantinya. Begitu juga apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti adalah kita akan membahas tentang perencanaan karir. Jadi ketika kalian sudah tahu potensi kalian, kalian bisa tahu perencanaan karir kalian itu apa untuk kedepannya, apakah akan melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan studi, atau mungkin akan bekerja. Kalau bekerja mau kemana gitu ya. Jadi sudah ada gambaran nantinya. Bisa dipahami ya semuanya ya.
Bisa Siap. Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Itu mungkin cukup ya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena kita juga sudah waktunya sudah hampir habis. Jadi kita tutup saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Jadi nanti silakan kalian jangan lupa untuk mengisi link evaluasinya ya. Nanti akan saya evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti silakan diisi ya, di linknya akan saya share di WA group nanti. Jangan lupa diisi. Semoga dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, bisa menjadi dasar kalian untuk kedepannya nanti bisa menentukan karir kalian ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Taufik bisa memimpin doa lagi Mas. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Mas Taufik sudah memimpin doa. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan semangat, dengan memperhatikan dengan baik ya. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lemes ya. Semuanya sudah semangat, alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan kondisi yang lebih semangat lagi, dengan kondisi yang sehat dan bisa terus semangat dalam belajar ya. Kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.